warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 1 akan memaparkan materi mengenai unsur halogen. Yuk kita simak videonya dengan baik. Kakak, apa sih itu halogen? Halogen berasal dari kata Yunani yaitu halos dan genos. Halos artinya garam, sedangkan genos artinya pembentuk. Jadi halogen adalah pembentuk garam. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu unsur keempat halogen? Kalau enggak, mari kita bahas bersama-sama. Pertama ada klorin. Klorin asal ditemukan berupa gas yang berwarna kuning. Yang kedua, klorin berupa gas berwarna hijau muda. Yang ketiga, bromin berupa zat cair yang berwarna merah kecoklatan. Yang keempat, ada iodin berupa padatan yang berwarna ungu muda. Astatin adalah unsur radioaktif dengan nomor atom 85. Jumlah astatin sangat sedikit di dalam bumi, kurang dari 80 gram, sehingga astatin tidak stabil di alam. Proses pembuatan halogen. Yang pertama yaitu proses pembuatan klorin. Proses pembuatan klorin, elektrolisis kandung hidrogen klorida dalam cairan hidrogen klorida atau sintesis Monsan. Yang kedua yaitu proses pembuatan klorin. Proses pembuatan klorin ada dua proses. Yang pertama yaitu proses Melton dan yang kedua yaitu proses Welton. Yang ketiga, pembuatan klorin dengan cara elektrolisis ion klorida dengan gas klorin atau reaksi pembentukan halogen. Yang keempat, pembuatan ionida dengan cara elektrolisis ion iodida dengan gas klorin atau reaksi pendesakan antar halogen. Apa sih sifat fisik halogen itu? Yuk kita simak videonya. Tulisan pertama, klorin. Titik-titiknya min 118,14, titik-titiknya min 219,62. Wujud zat yang kedua ada klorin. Titik didihnya yaitu min 34,6 dan titik lelenya min 100,98. Wujud zat yang ketiga ada bromin. Bromin memiliki titik didih yaitu 58,78, sedangkan titik lelehnya yaitu min 7,25. Wujud zat yang keempat, iodin. Titik-titiknya 184,35, titik-titiknya 113,5. Wujud zat yang kelima ada asastin. Asastin memiliki titik didih yaitu 337, titik lelehnya yaitu 302. Sifat fisik yang kedua adalah warna dan bau. Klorin berwarna kuning, klorin berwarna hijau kekuning-kuningan, bromin berwarna merah kecoklatan, dan iodin berwarna ungu. Selanjutnya baunya. Unsur halogen memiliki bau yang sangat menyengat dan uapnya sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan tenggorokan. Sifat kimia unsur halogen identitas yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Jika bereaksi dengan basa, halogen akan membentuk garam. Jika bereaksi dengan logam, halogen akan menghasilkan halogenida yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalid. Larutan halogen biasa juga disebut dengan halogenida yang bersifat oksidator. Manfaat unsur halogen. Yang pertama ada tiga. Manfaat yang pertama yaitu satu, gas ion digunakan sebagai zat penurun kadar es atau asid. Yang kedua yaitu sebagai bahan antielektrik dan bahan. 2. Klorin. Manfaatnya yang pertama, sebagai serbuk pemutih. Kedua, sebagai penyedap dan pengawet makanan. Ketiga, sebagai bahan baku pembuatan plastik PVC. Keempat, sebagai bahan pembuatan pupuk. Yang ketiga itu ada bromin. Manfaat yang pertama yaitu sebagai obat penurun syaraf. Yang kedua sebagai pelapis film dan kertas. Yang keempat ada iodin. Manfaat yang pertama sebagai bahan antiseptik. Yang kedua sebagai bahan tambahan pada garam beriodium untuk mencegah penyakit gondok. Yang kelima ada asastin. Manfaat asastin yaitu untuk terapi kanker pada radiasi, untuk membunuh sel dan jaringan pada kanker.
Adapun dampak unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak videonya. Yang pertama, CFC bereaksi dengan ozon, menyebabkan berkurangnya lapisan ozon di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, yaitu CC4 menyebabkan kerusakan hati dan kerusakan jaringan saraf. Yang ketiga ada bromin. Bromin bersifat korosif terhadap jaringan manusia. Dalam bentuk uap maupun cair, bromin mampu mengiritasi mata dan tenggorokan. Yang terakhir, keempat, hidrogen iodin berbahaya bagi saluran pernapasan, sangat korosif bagi mata, sistem pernapasan dan kulit. Asastin biasanya menyerang tubuh bagian dalam. Asastin akan berkonsentrasi melalui kelenjar tiroid hewan yang lebih tinggi. Saat didistribusikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengalami radiasi internal.